Alright guys, kita akan bahas lagi update mengenai kripto. Kita akan bahas mengenai market cap, USDT dominance, dan juga Bitcoin dominance. Lalu Bitcoin mantul ya guys ya, akhirnya dari supportnya dari area Fibonacci 0.5 nya ya. Dan ini sesuai juga dengan video kemarin ya, gua bilang apabila USDT dominance-nya ya break ya dari konsolidasi bear flag-nya ini guys ya, yang tadi malam gua bahas ya. Ini bukan hanya altcoin, kata gua juga Bitcoin juga akan pump, dan beneran ya. Tadi Bitcoin sempat pump di bawah dari support pas sekali ke resistannya ya. Apakah Bitcoin akan terjadi sebuah rejection lagi atau tertahan lagi di resistance ini, akan terjadi pantulan ke belakang lagi? Nah, gua bagaimana pandangannya, dan juga gua akan bahas lagi mengenai Ethereum dan juga Cardano ya. Dan juga beberapa koin yang menurut gue sekarang masih menarik juga guys. Nanti gue akan bahas di akhir ya. So ya, langsung aja kita bahas. Let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel sana guys, and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue bagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto asset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyempatin like dulu dan juga subscribe tentunya ya, dan share juga video gua, sehingga makin banyak pecinta kripto masuk guys ya. Jadi semakin banyak yang masuk ke dunia kripto, nanti kripto ini semakin ngepump ya, semakin naik, marketnya semakin berkembang, usernya semakin banyak, dan koin-koin kita pump ya. So langsung aja kita pembahasannya. Pertama gua akan lihat dulu ini guys mengenai altcoin season index ya. Ini dari blockchain center.net ya. Bulan sekarang ya, bisa dibilang ini altcoin month kata dia. Lihat nih ya, it's altcoin month. Ini bulannya altcoin guys. Tapi apakah ini altcoin season atau musimnya altcoin? Bisa juga dibilang belum ya. Ini masih baru permulaan ya. Kalau lihat di sini guys ya, altcoin season berarti kalau sudah berada di area 75 ya. Lihat nih ya, masih di area 29. Di sini juga ada keterangannya, apakah ini alt season? No ya, masih belum. Tapi apakah ini altcoin month atau bulannya altcoin? Yes ya, bisa dibilang begitu juga. Jadi ini indeks dari yang kita lihat. Nah, sebenarnya pada tahun ini tuh kita udah satu kali alt season guys ya, di area Maret sampai April ya. Ini altcoin season nih, mulai dari sini ya. Berarti dari sini nih, dari yang biru dari 50 ke atas ini udah mulai alt season banget ya. Jadi gitu aja ya guys ya, kita memperlihatkan ini. Dan sekarang kita lihat update dari Bitcoin ya. Jadi ini dia guys ya, skenario gua mengenai Bitcoin pada video 3 hari sebelumnya ya. Kalau menurut gua Bitcoin ini sedang berada pada area first floor-nya guys ya, dan menanti untuk menuju ke sebuah roof nantinya guys ya, di sini ya. Roof. Apabila Bitcoin ini mampu breakout dari Fibonacci golden pocket atau golden ratio-nya guys. Ya, seperti yang gue bilang pada beberapa hari yang lalu juga, Bitcoin ini memiliki sebuah golden pocket atau golden ratio Fibonacci yang patut untuk ditembus ya, yaitu di area 51.000 ya, atau di area 50 ribuan. Nah, kalau sekarang ini pas sekali ya, Bitcoin tertahan di area itu ya guys ya. Lihat ya, setidaknya kalau gue lihat di sini, Bitcoin ini idealnya juga untuk rejection dulu ya, karena kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa support ya, area sini guys ya, dimana di sini sebelumnya terjadi sebuah rejection flash rejection crash ya. Nah, akhirnya bisa ditembus guys, dan ini juga diikuti volume ya. Jadi idealnya sebenarnya dia Bitcoin ini dibawa koreksi dulu, dan apabila tembus di sini, ini konfirmasi super bullish guys menurut gua ya, karena ini menembus sebuah golden ratio ya. Ini adalah sebuah konfirmasi yang sangat gila, ini akan pump gila-gilaan. Tapi kalau di sini akhirnya reject ya, kita akan melanjutkan untuk fase sideways ini ya. Kalau misalkan setiap menyentuh resistance ini tidak mampu breakout, ya cenderungan buat sideways dulu ya guys ya. Dan ya, bisa gua confirm Bitcoin ini sedang berada pada area first floor ya guys. Nah, kalau kita lihat nih ya, MA50 nya udah semakin mendekat guys ya. Jadi idealnya Bitcoin ini untuk menyentuh MA. Jadi mungkin terjadi koreksi satu kali lagi, ini ideal banget buat Bitcoin ya, bagusnya seperti itu ya. Jadi nantinya ketemu mungkin di area sini ya. Ya, sekarang ini masih terlihat cukup bagus guys ya.
Apabila Bitcoin ini bergerak di area kotak kuning ini ya, atau bisa dibilang gua bilang first floor ya, karena ya skemanya seperti ini ya. Ini first floor ya, atau begini guys ya. Jadi Bitcoin menurut gua sedang berada pada area sini ya, area first floor ini. Dan apabila breakout, boom ya, lanjut ke roof ya. Ini ya roof. Ya kita pantau aja untuk 1 hari ke depan ini guys, seperti apa ya. Ini akan sangat luar biasa sekali. Apabila dia retrace dari sini ya, paling dalam menurut gua supportnya ya di 46.400an ini ya, atau Fibonacci 0.5 nya. Oke, sekarang kita cek ininya guys, USDT dominance nya guys. Ini juga sangat penting banget. Pertanda atau tanda-tanda pergerakan dari USDT dominance ini sangat berpengaruh juga terhadap Bitcoin dan juga pergerakan koin lainnya juga ya. Seperti yang gue bilang kemarin, ini USDT dominance ini bentuk sebuah bear flag, dan sebenarnya targetnya itu, penurunnya itu, dia kan sebenarnya udah breakdown ini ya. Nah, targetnya tuh setinggi konsolidasi tiangnya ya. Nah, di sini ya. Ya di sini ya, dan kebayang sih kalau turunnya sampai sini ya. Mungkin kecenderungan Bitcoin ini akan breakout guys dari first floor-nya ini, dari sideways-nya ini. Ya, kita nantikan aja apakah akhirnya mampu ya si USDT dominance-nya ya breakdown ya dari resistance ini yang kuning ini ya. Lihat, ini juga sebuah pembentukan yang sangat rapat juga ya. Ini pasti sangat sulit banget guys, lihat ya. Resistance-nya di sini ya. Jadi ini sebuah resistance yang sangat penting ya. Mungkin juga akan terjadi beberapa kali tes di sini ya, sebelum akhirnya down ya. Boom. Jadi mungkin ini juga kecenderungan yang seperti itu terjadi terhadap Bitcoin juga ini ya. Ya, sama juga ya, sama-sama berada pada area resistance penting ya. Jadi ya harus ngetes dan akhirnya untuk bisa breakout di sini ya. Dan ini boom. USDT dominance collapse, Bitcoin dominance collapse, Bitcoin pump, Ethereum pump, semua party ya. Gila. Kecenderungan sekarang ini masih dalam kecenderungan yang uptrend atau bullish ya sekarang ini, sejauh ini ya. Selama Bitcoin ini masih maintenance di atas ini ya, area di atas Fibonacci 0.5 ya, atau di harga di atas 46 ribuan ya. So ya begitu guys. Terus next kita cek Ethereum ya. Ethereum masih sangat strong banget ya. Dan kalau kita lihat kemarin ya, kita menggunakan Fibonacci, rupanya Ethereum udah mencapai target resistance Fibonacci-nya guys ya. Yap, lihat guys, ini pas sekali ya guys ya. Lihat, seperti yang gua bilang pada video kemarin ya, target Ethereum selanjutnya itu di harga 3.800, dan sekarang tepat sekali ya. Lihat, ini terjadi rejection di sini ya, terjadi pantulan di sini. Ini gila ya, bisa pas banget gini ya. Dan ya, menurut gua ini akan sedikit tertahan atau agak istirahat dulu, ini wajar sekali guys ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, Bitcoin dominance-nya ya, lihat. Bitcoin juga sama tertahan di support yang gua bilang kemarin guys ya. Ini tepat sekali ya di garis kuning ini. Ini sesuai juga dengan video gua kemarin. Ya, jadi kedua-duanya tertahan di area support ya, Ethereum dan Bitcoin dominance juga pas sekali. Jadi wajar sekali kalau Ethereum sekarang ini beristirahat dulu, dan ini masih dalam tetap kecenderungan yang masih sehat ya. Masih dibilang dalam pembentukan yang uptrend juga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita rubah ke time frame 4 jam. Yang belum punya ya bisa tunggu lah di area sekitaran ini ya, 3.400 sampai dengan 3.489 atau 3.500 ya. Ya, tapi not financial advice guys ya. Tapi kalau dia breakout lagi ya dari area harga 3.839 ya, ini gila sih. Ini akan super duper parabolik guys. Ini gila. Jadi ya, masih sesuai dengan prediksi gua sebelumnya. Sangat cakep sekali Ethereum. Selama ini masih terpantau cukup bagus ya guys ya. Terus juga kita cek ini guys, altcoin index ya. Altcoin index ini super duper bullish guys ya, lihat. Wow. Ini super duper bullish. Kita benar-benar dalam sebuah bullish trend ya dalam altcoin ini guys. Gila. Ya. Lihat ini trend line uptrendnya ya. Dia sempet ya sideways di area-area golden ratio dan akhirnya breakout lagi, dan sekarang juga baru breakout dari area resistance di area 5.722. Target selanjutnya 6.025. Jadi wow, ini altcoin masih sangat dalam pembentukan yang sangat gila ya. Next kita cek Cardano ya. Wow, Cardano guys, akhirnya $3. Selamat buat temen-temen ya yang udah pegang dari lama ya, ataupun dari awal tahun ya, dari sejak gua bahas mengenai Cardano. Karena gua pun pembelian Cardano dari sini ya, dari awal tahun sini sampai sekarang ini masih dipegang guys. Belum ada yang gua TP. Selamat sekali lagi buat temen-temen ya. Cardano ini sudah hampir dekat ya dengan Alonzo
mainnetnya ya, hard fork mainnetnya ya guys ya. Dan ini ya berapa hari lagi nih ke 12 September, yaitu sekitaran ya 10 hari lagi guys ya. Lihatnya ya, apakah yang terjadi nih 10 hari ke depan, apakah akan dibawa ke 4 dolar, apakah akan terjadi selling off atau akan terjadi koreksian dalam, ya kita lihat aja ya. Tapi sejauh ini gue masih hold ya, dan gue pun nggak tahu apakah nanti pada saat Alonzo Hard Fork akan jual atau tidak, akan melihat chartnya nanti guys ya. Karena pembentukan sekarang ini masih dalam super duper uptrend ya guys ya. Lihat ketika dia breakout dari all time high sebelumnya ya, dan dia diikuti volume guys ya. Ini ya volume ya. Oke, jadi ini lihat, ini juga lihat volumenya lebih tinggi dari ini ya, konsolidasi ini ya. Jadi wow, ini sebuah konfirmasi yang sangat bagus ya. Oke, seperti yang gue bilang kemarin ya, sebenarnya target apabila Cardano ini breakout dari, bisa dibilang juga ini sebuah cup and handle ya, kemarin tuh gue bilang. Jadi sebenarnya targetnya itu masih ada guys ya. Jadi at least sampai ke hard fork mainnet, setidaknya menurut gue Cardano tuh masih ada target di area range harga sini ya, 3,4 dolaran ya. Semoga kecapai ya. Tapi kalian tetap jangan FOMO ya guys. Kita pantau dulu karena ini udah 10 hari lagi ya. Ya, untuk area support ya kita ya jelas yaitu di area 2,94 ya. Ini adalah jadi support pentingnya sekarang ya untuk Cardano ini ya. Ada yang menarik lagi ya. Lihat, ini BNB udah nampak sangat menarik guys. Alright guys, lihat. Kalau kita lihat di sini ya, ini BNB masih dalam super uptrend ya. Kalau kita lihat volumenya ya, dia semakin naik ya di saat harganya juga naik. Bagus sekali ya, lihat. Ini harganya naik, volumenya naik ya. Ini bagus banget ya buat Binance, buat BNB ini ya. Dan kalau kita lihat juga memiliki sebuah support penting ya guys, di area sini nih. Karena lihat ya, bentukan support di sini ya, 1, 2, ini diikuti volume yang sangat besar ya. Jadi kalaupun BNB ini tidak bisa breakout di sini, ya kalian bisa tunggu juga di area sini ya. Kalau mungkin terjadi rejection dulu sebelum akhirnya pump ya. Mungkin di area sini itu di area harga sekitaran ya kurang lebih 471 dolar ya. 470, 472 ya, area situ lah guys ya. Mungkin bisa ditunggu. Tapi kalau misalkan ini akhirnya breakout, ya kalian ketinggalan kereta ya. Gitu aja sih opsinya untuk Binance ini. Dan untuk area support yang gua bisa lihat di sini, BNB ini di area harga 459 dolar ya. Di sini ya. Gue masih sangat positif juga ini terhadap BNB, pergerakannya ya bagus banget. Dan juga XRP juga masih sangat bagus juga pergerakannya ya. Masih sangat cakep juga buat di hold, buat yang jangka panjang. Tapi buat jangka pendek itu terserah ya. Ini akhirnya ya, XRP ini breakout guys, gila. Lihat, diikuti volume lagi ya. Wow. Ya, untuk area support dan resistance paling jelas ya. Itu di area sini, ini resistance kuat juga ya. Lihat ya, resistance di sini, area sini volumenya sangat tinggi ya. Jadi ya bagusnya XRP ini untuk menembus area sini ya, dan juga diikuti volume yang setingginya sama rata segini ya. Dan target gua untuk XRP ini setidaknya, kalau kita lihat dari pembentukan sekarang ini ya, di harga 1,5678 lah ya. Itu ini sangat memungkinkan ya. Ya, kecenderungan nanti XRP akan retest ya. Dan menurut gue lah itu yang belum punya bisa jadi kesempatan buat nambah ya. Lihat ya. Jadi pun kalaupun dia akhirnya retest begini ya, ini sangat bagus ya. Dan begini lagi. Jadi selama supportnya kalau kita lihat di sini, XRP tidak break dari sini ya. Dari harga 1,22 ya. Selama XRP masih di atas 1,22 ini sangat bagus banget ya. Jadi ini wah, konsolidasinya masih sangat bagus guys ya. XRP ini luar biasa ya. Masih sangat terlihat sangat positif guys ya. Lihat ini super uptrend ya, masih dalam pembentukan yang uptrend ya XRP ini ya. Apalagi ya tambahannya. Jadi mungkin segitu dulu kali ya video dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sehat selalu. See you in the next video. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.